Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akid Katili, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban sejarah negara India. Perkembangan sejarah Asia Selatan ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi, tetapi baru ketika setelah kedatangan salah satu pusat peradaban dunia pada masa lampau selain Cina dan Timur Tengah dan juga Eropa. Letak peradaban terbesar bangsa India adalah terletak di Mohenjo-daro dan Harappa. Suku asli India adalah bangsa Drapida yang kemudian eksistensinya sedikit demi sedikit tergusur oleh kedatangan bangsa Arya dari Asia Barat. Peradaban India sering disebut dengan peradaban Sungai Indus yang dialiri oleh 5 anak sungai, yaitu Yelung, Senap, Rapi, Bias, Sutli, yang kemudian terkenal dengan sebutan Punjab atau daerah 5 aliran sungai. Peradaban lembah Sungai Indus sebanding dengan peradaban Mesopotamia dan Sungai Huangho dan Mesir dengan penduduk asli adalah orang-orang Drapida yang mempunyai ciri-ciri berkulit hitam dan pada saat mereka belum mempunyai kepercayaan atau agama yang tetap. Kota Mohenjo-daro merupakan gambaran kota pada masa India lama. Di sana telah ditemukan bangunan-bangunan perumahan, balai besar, dan juga pemandian. Bahan pokok dari bangunan-bangunan tersebut adalah sebuah bata merah. Bangsa Drapida memilih 3 opsi, yaitu kelompok pertama adalah mereka yang menolak kedatangan bangsa Arya dan melawannya sampai kalah. Kelompok kedua adalah yang menyingkir ke wilayah lain, yaitu Deccan dan Bihar. Sedangkan kelompok ketiga adalah mereka yang kemudian melakukan percampuran dengan ras pendatang, ras Arya, dan untuk selanjutnya melahirkan kebudayaan baru di India. Letak Sungai Indus terdiri tepatnya di daerah perbukitan Baluchisitan yang kemudian menghasilkan kebudayaan Nal. Letak Mohenjo-daro Harappa sendiri kurang lebih 800 km. Mohenjo-daro dan Harappa telah ditemukan benda-benda yang pada saat itu sudah merupakan sangat mengagumkan dengan keunikan dan keelokan sendiri. Asia Selatan merupakan suatu jazirah dari benua Asia yang memiliki keunikan tersendiri bagi perkembangan kebudayaan di wilayah Asia. Salah satu keunikan dari wilayah ini adalah beragamanya bangsa-bangsa yang datang dari luar India yang kemudian membentuk agama baru, serta kebudayaan. Nama India merupakan nama yang disebut dalam ejaan orang Barat. Aslinya adalah Hind, terambil dari nama Sungai Sindhu.
salah satu sungai besar yang abadi. India. Nama India juga berasal dari kata Sind, diambil dari nama penguasa dahulu di India, yaitu anak dari Nabi Nuh. Kata Sind sama artinya dengan Bharata. Sekitar tahun 6000 sampai 5000 Masehi, bangsa Drapida datang ke India dari Asia Barat dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Mereka ini yang dianggap sebagai penduduk pribumi asli India yang ditunjukkan dengan adanya kebudayaan Mohenjo-daro tersebut sebagai milik dari bangsa Drapida. Kemudian pada abad ke-6 Masehi, bangsa Arya dari Persia datang menguasai Punjab dan Benaras dengan membawa kepercayaan adanya Tuhan secara nyata. Dasar kepercayaan bangsa Arya adalah syirik. Akhirnya bangsa Arya yang lebih kuat memaksa bangsa Drapida menganut kepercayaan itu berkembang menjadi agama Brahmana atau Hindu yang melahirkan kasta-kasta. Pada tahun 599 Masehi, lahir yang mempelopori lahirnya agama lain. Dasar agama ini adalah pertapaan dan meninggalkan kemewahan. Mereka tidak memiliki kitab suci, ajaran pokok agama lain. Ini adalah ahimsa atau tidak hasad. Agama sejati berlaku bagi semua makhluk yang lama kelamaan ini melebur dalam agama Hindu. Kemudian pada tahun 557 Masehi lahir Gautama Buddha di Kapilabastus. Pada Kapilabastus, kaki gunung Himalaya yang menjadi pelopor lahirnya agama Buddha. Budaya yang dihasilkan oleh para pencampuran bangsa Arya dan bangsa Drapida yang kemudian sering dengan kebudayaan Indo-Arya. Alasannya bahwa percampuran tersebut melahirkan sistem budaya dan politik yang lebih mudah untuk pengaruh budaya Indo-Arya munculnya adalah berbagai budaya yang seperti bahasa Sanskerta, upacara, keagamaan, dan hal-hal yang sakral lainnya. Untuk saat ini orang-orang bangsa Arya mendiami daerah-daerah di sebelah utara garis perbatasan yang terletak antara Goa dan Orissa Selatan. Bangsa Arya dan bangsa Drapida itu, bangsa Arya memandang orang-orang Drapida adalah sebagai penduduk yang lebih rendah dari bangsa Arya. Namun hal itu tidak menutupi kemungkinan bangsa Arya mengakui bangsa Drapida yang merupakan bangsa yang kaya dan telah mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang cukup tinggi. Beberapa kerajaan penting pada masa awal perkembangan bangsa Arya adalah Gandhara, Kosala, Kasi, dan Magadha. Kerajaan Maurya pada tahun 327
Datanglah Zulkarnain dari Persia ke India melalui Selat Khaybar dan menguasai India di daerah Punjab. Tetapi kekuasaan tidak tahan lama. Kemudian pada tahun 324 pecah pemberontak di bawah pimpinan Chandragupta dan berhasil mengalahkan Iskandar Zulkarnain serta mengusir penduduk asing dari India. Berdirilah sekarang kerajaan Maurya dengan Chandragupta Maurya sebagai raja pertamanya, atau ibu kota kerajaan ini adalah Pataliputra. Namun akhirnya beberapa abad kemudian muncullah seorang raja yang gagah perkasa bernama Chandragupta I. Chandragupta I membangun kerajaan ini berpusat di Sungai Gangga. Chandragupta I ini beragama Hindu, tetapi agama Buddha tetap berkembang dengan suburnya. Perkembangan selanjutnya, kerajaan Gupta dipimpin oleh Samudragupta. Seluruh lembah Gangga dan Sindhu ditaklukkannya serta India Selatan juga dikuasainya. Kemudian setelah Samudragupta mati, kerajaan ini dipimpin oleh Chandragupta II. Pada masa kerajaan makmur dan pelayaran makin maju, kesenian, ilmu pengetahuan, kesusastraan makin maju, dan kesenian, ilmu pengetahuan juga maju dengan pesat. Chandragupta II, kerajaan Gupta mulai mundur. Berbagai suku bangsa di Asia Tengah datang menyebur. Akhirnya pada abad ke-7 tampillah kembali seorang raja yang bernama Harsapardana dengan membangun kembali kerajaan. Baik, hanya itu bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.